Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita kembali dipertemukan melalui Penjeni Kolbu Channel dalam kondisi insyaallah senantiasa sehat walafiat, dan semoga kita dapat menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin, dan semoga di akhir Ramadan nanti kita akan memperoleh predikat sebagai insan yang muttaqin, insan yang bertakwa insyaallah. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, sungguhnya dalam menafaki kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari berbagai ujian. Senantiasa kita akan berhadapan dengan ujian demi ujian yang Allah datangkan, Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap hamba Allah senantiasa akan menghadapi ujian dengan beragam ujian yang Allah timpakan pada setiap hambanya. Terkadang ada persepsi di antara kita, boleh jadi muncul persepsi ini dalam diri kita sendiri, bahwa kita merasakan Allah memberikan ujian kepada kita sangat berat. Kita bandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada orang lain, pada saudara kita atau sahabat kita yang lain, yang tampaknya tidak seberat yang kita alami. Ini persepsi kita sebagai manusia. Padahal ketika berbicara ujian, tidak bisa menggunakan parameter manusia, tidak bisa kita menggunakan standar manusia, karena yang berhak memberikan ujian kepada hambanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka standar Allah yang digunakan. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, terkadang ada juga dalam benak pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita anggap begitu tega terhadap diri kita karena memberikan ujian yang melampaui batas kemampuan kita. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan sebaliknya sang hamba akan merasakan siksa dari Allah sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Dan mereka berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.
Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana beban yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Beri maaf kami ya Allah, dan ampunilah kami, dan rahmatilah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimahullah, kita pun tentunya tidak akan dengan mudah mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah tidak menguji lebih dahulu diri kita dan seluruh hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah nyatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja dia mengatakan bahwa kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Maksud dari ayat pada surah Al-Ankabut ayat 2 ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ujian kepada hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanannya. Tampaknya hal ini sesuai atau senada dengan salah satu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW telah bersabda bahwa manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi ini adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian disusul oleh orang-orang yang mulia, lalu oleh orang-orang mulia berikutnya. Seseorang yang diuji sesungguhnya sesuai dengan kadar pengamalan agamanya. Bila di dalam mengamalkan agamanya ia begitu kuat, maka semakin keras pula cobaan atau ujian yang akan ditimpakan kepadanya. Para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimakumullah, tampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan hal yang senada dengan pernyataan Allah pada surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan hal yang senada dengan surah Al-Ankabut ayat 2 ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa wad-darra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya,
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja, padahal belum datang kepadamu sebuah cobaan atau ujian sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam ujian atau cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu channel rahimakumullah, haruslah kita sadari bahwa sesungguhnya ujian, kesulitan dalam kehidupan ini yang kita alami dan berbagai cobaan yang diberikan Allah, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari telah menjelaskan bahwa ketika Allah mendaki hambanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka Allah akan memberikan ujian, cobaan, dan berbagai kesulitan dalam kehidupan hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu channel rahimakumullah, jika kita simak redaksi hadis singkat tersebut dan coba kita lihat juga dalam redaksi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa setiap Muslim yang berhasil melewati satu cobaan, maka yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana yang telah Al-Fakir sampaikan tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 286, bahwa cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan melebihi dari tingkat kesanggupan hambanya. Nah, ini merupakan salah satu implikasi dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selain itu dalam surah Al-Insyirah pada ayat 5 dan ayat 6, seringkali ini kita simak pada bacaan imam ketika salat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat 6-nya kembali Allah menegaskan atau mengulang kembali sebagai penegasan, sesungguhnya beserta kesulitan terdapat kemudahan. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu channel dimanapun Anda berada, pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Insyirah pada kalimat beserta kesulitan ada kemudahan, ini diulang 2 kali, itu pada ayat 5 dan pada ayat 6-nya. Tentunya pengulangan ini bukan
sifat pemborosan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengulangan ini bukan tanpa makna, bukanlah tanpa tujuan. Namun pengulangan ini memiliki hikmah dan tendensi atau tujuan tertentu di dalamnya. Nah, berdasarkan kaidah tafsir, salah satu maksud dari pengulangan ini dalam bahasa Arabnya disebut takrir, adalah berfungsi sebagai taukid, yaitu penegasan. Dan Imam Asyuyuti telah menegaskan bahwa dalam ilmu tata bahasa Arab, penggunaan takrir yang berfungsi sebagai taukid ini lebih kuat daripada penggunaan taukid yang seperti biasanya. Artinya, dalam ayat tersebut, dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini, Allah mempunyai maksud ingin menegaskan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan lebih lanjut, Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menjelaskan mengenai kata al-usr atau kesulitan dalam surah Al-Insyirah ini, dan kata yusra yang bermakna kemudahan. Kata al-usr yang disebut dengan pengulangan 2 kali dengan menggunakan redaksi ma'rifat yang bersifat khusus, yaitu dengan penambahan alif lam. Al-usr, alif lam sebagai penambahan pada kata al-usr atau sebelum al-usr, ini berfungsi sebagai al-had al-zikri, pembatasan penyebutan. Sedangkan kata yusra disebutkan 2 kali dengan menggunakan redaksi sifatnya umum atau nakirah. Nah, maksud dari pengulangan al-usr dengan menggunakan redaksi ma'rifat adalah hakikat dari makna al-usr pada ayat 5 sama dengan kata al-usr pada ayat 6-nya. Sedangkan maksud dari kata yusra dengan menggunakan redaksi nakirah ini berarti hakikat yusra pada ayat 5 berbeda maknanya dengan yusra pada ayat 6-nya. Sehingga makna yang dapat dipetik pada rangkaian ayat 5 dan 6 pada surah Al-Insyirah ini, bahwa pada setiap satu kesulitan terdapat 2 kemudahan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pencinta penyidik Qalbu Channel rahimakumullah. Senada dengan pernyataan Al-Imam Ibnu Abbas, Syekh Wahbah Zuhaili pun menjelaskan dalam tafsir Al-Munir mengenai sebab turunnya ayat 5 dan ayat 6 pada surah Al-Insyirah atau asbabun nuzul dari turunnya ayat ini. Ayat ini diturunkan menurut beliau ketika kaum musyrikin menghina kefakiran kaum muslimin. Dan menurut Ibnu Jarir yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, ketika ayat ini turun, Rasulullah bersabda, ada kabar gembira, kalian akan mendapatkan kemudahan. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan. Demikian petikan dari sabda Rasulullah SAW. Nah, dari penafsiran ini kita dapat
ambil faedah atau manfaat dan hikmahnya sebagai berikut. Terdapat terkadang kita berputus asa tatkala mendapatkan kesulitan atau cobaan dalam kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pernyataan yang berisi janji kepada hambanya bahwa di balik kesulitan pasti ada jalan keluar yang begitu dekat. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam surah Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan ayat ini pun kemudian diulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Insyirah ayat 6-nya, di mana Allah menyatakan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Para pemirsa dan pencinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah, terkait petikan dua ayat pada surah Al-Insyirah tersebut, ada beberapa faedah atau hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, yakinkan pada diri kita bahwa di balik sebuah kesulitan ada dua kemudahan yang akan Allah hadirkan. Kata al-usr, kesulitan yang diulang dalam surah Al-Insyirah ini hanya satu makna, kesulitan. Al-usr dalam ayat pertama sebenarnya sama dengan al-usr yang terdapat pada ayat selanjutnya, itu pada ayat ke-6-nya. Jadi pada ayat ke-5 dan ke-6, makna al-usr, kesulitan ini bermakna sama, itu sebuah kesulitan. Karena kaidah dalam bahasa Arab, jika isim ma'rifat seperti kata yang diawali oleh alif lam, sebagaimana dalam kaidah bahasa Arab, jika isim ma'rifat diulang, maka kata kedua sama dengan kata yang pertama. Terserah apakah isim ma'rifat tersebut menggunakan alif lamnya bentuk jinsi ataukah alif lam yang digunakan ini ahdiyah. Intinya al-usr atau kesulitan pada ayat pertama bermakna sama dengan al-usr yang terdapat pada ayat keduanya, itu pada ayat ke-6. Berbeda halnya dengan kata yusra yang bermakna kemudahan. Kata yusra untuk kemudahan yang pertama berbeda dengan yusra atau kemudahan yang terdapat pada ayat yang keduanya, itu pada ayat ke-6. Sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab dikenal secara umum, jika isim nakirah diulang, maka kata yang kedua itu berbeda maknanya dengan kata yang pertama. Nah, dengan demikian maka bisa kita katakan bahwa kemudahan itu ada dua karena berulang. Ya, ini berarti ada satu kesulitan dan terdapat dua kemudahan. Nah, dari sini para ulama pun seringkali mengatakan bahwa satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Asal perkataan ini dari hadis yang kategori derajatnya lemah tetapi memiliki kebenaran pada hakikat maknanya.
Jadi kita harus yakini faedah yang pertama dari dua ayat itu pada surah An-Syirah ayat 5 dan 6 ini, bahwa di balik satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Lalu apa faedah yang kedua atau hikmah yang bisa kita petik dari surah Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6 tersebut? Yang kedua, yakinkan bahwa akhir dari sebuah kesulitan adalah kemudahan. Bagaimana pandangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi yang mengatakan kata al-usr atau kesulitan ini menggunakan alif lam, dan ini menunjukkan sifat umum atau istighraq, yaitu segala macam kesulitan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun sulitnya, apapun kesulitannya, bermacam kesulitan yang dihadapinya atau yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yakinkan bahwa akhir dari semua kesulitan itu adalah kemudahan. Nah, dari sinilah kita dapat mengambil sebuah hikmah atau pelajaran yang seringkali kita dengar. Ada pameo yang berbunyi, badai pasti berlalu. Dan tidak ada hakikatnya badai yang berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Badai biasanya durasinya pada hitungan menit atau jam. Setelah itu badai akan berlalu. Dan bahasa Inggris kita mengenal ada istilah after storm comes a calm. Setelah ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Para pemirsa dan pencinta pendidik Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu apa faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari surah Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6? Nah, yang ketiga ini, yakinkan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan yang begitu dekat dengan diri kita. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ma'al yusri. Kata ma'al usri, ini bermakna bersama. Artinya, kemudahan ini akan selalu menyertai kesulitan. Kemudahan akan selalu bersama sebuah kesulitan, bersama bermacam kesulitan yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam surah At-Talaq ayat 7, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Para pemirsa dan pencinta pendidik Qalbu Channel rahimakumullah, terkait petikan ayat pada surah At-Talaq ayat 7 ini, Ibnul Jauzi, Asy-Syaukani, dan beberapa ahli tafsir lainnya mengatakan setelah kesempitan dan kesulitan yang kita alami akan ada kemudahan dan kelapangan. Dan Ibnu Katsir mengatakan janji Allah itu pasti dan tidak mungkin Allah akan mengingkarinya. Para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam salah satu hadis singkatnya, "Wa inna ma'al usri yusra." Bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Oleh karena itulah, masihkah ada keraguan dalam diri kita akan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadirkan kemudahan? Dua kemudahan Allah akan hadirkan pada satu kesulitan atau berbagai kesulitan yang akan kita hadapi, dan yakinkan senantiasa Allah akan memberikan problem solving, jalan keluar, kemudahan bagi kita dalam menghadapi berbagai kesulitan. Al-Imam Ibn Rajab telah mengisyaratkan dengan satu perkataan dari beliau bahwa jika kesempitan itu semakin terasa sulit dan dirasakan semakin berat, maka seorang hamba akan menjadi putus asa. Dan demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Akhirnya ia pun menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah hakikat tawakal kepadanya. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar bisa keluar dari kesempitan yang ada. Jadi tawakal inilah menjadi faktor penyebab terbesar bisa terlepasnya kita dari berbagai kesulitan yang ada dalam kehidupan ini. Karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang ia bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan cukupkan kebutuhannya. Para pemirsa dan pencinta Qalbi Channel rahimakumullah, inilah sebuah rahasia yang sebagian dari kita mungkin boleh jadi belum mengetahuinya. Jadi inti dari yang Al-Fakir sampaikan, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab terbesar seorang bisa keluar dari berbagai kesulitan dan kesempitan yang dihadapinya dalam kehidupan. Senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bertawakal kepadanya dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.